nggak bisa, mereka nggak mampu. Oh, bahkan mereka berniat, Tuhan, kalau saya begini saya mau layani Tuhan. Mereka bercita-cita melayani Tuhan. Ya, saya libur Lebaran, saya isi kegiatan saya bukan dengan jalan-jalan, sudah sempat 3 hari saya ajak mama mertua ke puncak. Tapi sebelumnya saya sebelum libur Lebaran, bahkan sampai libur Lebaran saya habiskan di Darmais. Mertua saya sakit cancer stadium 3 saya ya. Jadi saya bersyukur saya diberikan kesempatan. Saya lihat saudara banyak orang di rumah sakit. Kalau saudara ya yang nggak mau bersyukur, sekali-kali saudara datang ke rumah sakit ya. Kalau saudara nih yang tiap hari hidup di gerutu aja ya, bersungut-sungut, saudara besok ya saudara datang ke rumah sakit. Saudara lihat bagaimana mereka yang terbaring masuk rumah sakit, dorong-dorong segala macam ya. Yang sakitnya saya tahu saudara, mereka pasti masing-masing pada punya najar ya, walaupun saya nggak pernah tahu najarnya apa, tapi kebanyakan saya pasti yakin saudara ya, kita semua yang ada di sini kita baru bohong diri sendiri. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mulai lebih sungguh, betul apa enggak? Pasti begitu, tapi kamu udah sembuh malah lagi ceritanya saudara itu manusia ya. Jadi kalau saudara hari ini saudara merasa bahwa hidup saya kan lebih baik dari dia begini, saudara ke rumah sakitnya ada lagi saudara yang hidupnya lebih parah dari saudara, belajar itu. Kasih cerita, akhirnya saya tadi mau cancel, akhirnya saya tunggu sampai pada satu titik istri saya tanya, kok kamu udah ngirit belum? Buat cancel naik kebun mangga? Enggak, saya bilang. Saya biar gimana pun urusan saya harus selesaikan pagi, siang saya berbuat. Tadi makanya Pak Edo telepon saya lagi di perjalanan pulang dari Bandung, masih di Cipularang saudara. Ya, saudara, saya kebun habis-habisan saudara. Ya, saya bilang Tuhan tolong saya bilang saya percaya saya bisa tiba di kebun mangga dengan selamat. Tapi kita bersama-sama menikmati hari raya. Amin saudara. Karena percayalah saudara, tidak ada tempat, tidak ada keadaan, suasana apapun yang lebih baik daripada hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh iya saudara. Saudara mau punya duit banyak, saudara bisa jadi nggak kenal, dirampok saudara. Ya, saudara punya apa? Saudara sehat. Saudara merasa bahagia sekali saudara sehat. Belum tentu. Karena keadaan tubuh kita tuh fluktuatif. Artinya hari ini kita sehat, besok belum tentu. Betul saudara ya. Hari ini kita banyak duit, besok belum tentu. Jadi dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada siapapun juga, termasuk saudara dan saya. Amin. Satu yang bisa memberikan kepastian kepada saudara dan saya, damai sejahtera, adalah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan bersama. Saya katakan amin. Dalam hadirat Tuhan. Oh iya. Jadi saya mau kasih tahu Bu, ya ini pengalaman yang saya terima bahwa mari Pak kita kejar terus hadirat Tuhan. Dimanapun keadaan pun, dimanapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, kejar hadirat Tuhan. Ya, seperti itu. Dan saya bersyukur tadi begitu pulang saya akhirnya sampai ke rumah. Jujur saudara, tadi malam karena acaranya padat, jadi saya tidur cuma 2,5 jam. Jam 5 pagi udah harus bangun. Tapi saya bersyukur Tuhan kasih kesehatan. Tadi sempat main keyboard agak meluyung dikit. Jadi belum tidur. Kayaknya nanti kalau udah pulang kayaknya udah pingsan. Karena saya udah dari 24 jam 48 jam baru tidur 2,5 jam. Tapi saya percaya, saya bersyukur saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Saudara, kasih tepuk tangan dong. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya, Hewan Perut, Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengurus diaken yang ada, untuk saya mulai melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih, kami selalu kita boleh bersama-sama merayakan kembali, mengingat kebaikan Tuhan lewat kenaikan Tuhan ke surga. Karena saudara kita di sini ada ibadah ya Pak? Ada nggak? Ada. Ya, puji Tuhan. Saudara, bagaimana? Saya ingat saya bukan pure dari Kristen. Semua saudara saya semuanya Buddha. Jadi saya dulu menganut, kalau papa saya doktrin saya dengan pengajaran Muhammad Singh. Jadi kita ke beberapa wihara, ke beberapa TPK
yang mandi tengah malam, saudara. Mandi tengah malam, nggak tahu apa yang dikejar, cuma nyari-nyari malah kami doang, saudara. Akhirnya ya udahlah. Nah, sampai satu kali saya menemukan satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana saya melihat ada seorang pribadi ya yang dikandung daripada Roh Kudus, saudara. Siapapun di dalam dunia ini, mau presiden, mau dia pendeta, mau dia siapapun juga, mau raja-raja sekalipun, kehadiran mereka dan kita semua ini di dalam dunia itu tidak lepas daripada yang namanya hubungan biologis manusia. Tetapi ada satu dicatat bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan karena hubungan biologis. Dan ini saudara-saudara, cermati baik-baik bahwa kehadiran Tuhan dalam dunia itu ada kehadiran yang sangat ajaib, satu kata luar biasa. Tanpa hubungan, bahkan dikatakan Maria, dia adalah perawan suci dan mengandung pada Roh Kudus. Di dalamnya ada Yesus. Saudara terkasih, di situ saya boleh mencermati bahwa dahsyatnya Tuhan itu boleh kita percaya, sangat luar biasa. Nah, itu kan dulu. Ya, kalau kalau sekarang beda. Kalau sekarang banyak juga wanita seperti itu yang baik hamil nggak ada suami juga. Nah itu kita berdoa buat mereka supaya mereka dirawat Tuhan. Karena begini saudara, tidak ada seorang pun. Saya nggak pernah sebut seorang yang lahir tanpa seorang ayah, saya sebut mereka haramkan. Saya nggak pantang buat saya. Karena bagaimana seorang manusia, seorang anak, mereka tidak mau dilahirkan. Tidak mau dilahirkan dalam keadaan mereka tidak memiliki ibu atau anak. Semuanya rindu seperti itu. Ya, saya katakan seperti itu. Jadi semua anak rindu, semua anak mau. Nah, makanya saya bilang sama istri saya, ketika waktu anak saya ulang tahun, yuk kita sering berbagi di gereja. Terus kita bikin paket. Saya hubungin satu teman saya, dia seorang ustaz. Nah, Pak Ustaz, kita anak saya ulang tahun nih, puji Tuhan. Kita mau berbagi, kita kumpulkan beberapa puluh paket, kita kasih ke dia. Terus ada yang ngomong begini, emang kurang banget, emang nggak ada anak-anak Kristen yang yatim seperti itu. Saudara jangan berpikir picik. Oh iya, jangan berpikir picik. Artinya saya katakan seperti tadi. Ya, siapa kalau mereka boleh memilih, Pak? Kalau boleh mereka memilih, mereka akan menjadi seorang ateis, seorang yang nggak mau percaya, yang nggak punya agama sekalipun. Yang penting papa mama dia enggak, betul? Mungkin dia nggak mau memilih seorang Muslim kah atau Kristen kah atau Hindu kah. Mungkin mereka memilih, karena mereka punya agama Pak. Yang penting papa mama saya ada. Saudara, bukan salah mereka. Artinya kita belajar menjadi berkat. Bukan keinginan mereka untuk menjadi seorang anak yatim maupun yatim. Nah, dalam hal ini saya mau buka paradigma. Mari Pak, kalau memang ada kita beri. Kalau selama ini kita perhatikan anak-anak yang seiman dengan kita, terus mereka bagaimana? Ya, betapa piciknya, betapa naiknya gitu saudara. Jadi artinya mari Pak, kalau saudara punya digerakkan Tuhan untuk menolong seseorang, jangan lihat dari agamanya, jangan dilihat dari sukunya, apapun itu saudara digerakkan sama Tuhan, saudara tolong. Oh itu saudara, makanya saudara dahsyat. Kalau Tuhan yang begitu dahsyat sudah melakukan perbuatan yang ajaib, kenapa kita nggak bisa melakukannya? Kehadiran Tuhan di atas kayu salib, di palungan, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib, bahkan sampai dia bangkit, bahkan kemarin kita merayakan kenaikan dia, itu adalah paket komplit, paket lengkap. Celakalah kita saudara, kalau dia mati dia tidak bangkit. Ya. Tuh, celakalah kita saudara, kalau dia bangkit tetapi dia tidak naik ke surga. Ya. Oh iya, itu adalah paket komplit di mana Tuhan nyatakan kuasanya buat saudara dan saya. Oh iya saudara, kita harus akui itu saudara. Ya. Banyak orang tuh dikatakan lahir ada dari orang suci, banyak kata-kata seperti itu. Mereka bilang bahwa bayi ini bayi kudus, banyak dari aliran air tertentu ada. Tetapi akhirnya apa? Mereka mati nggak? Mati. Bangkit nggak? Belum tentu bangkit. Tetapi ada juga yang bangkit, katanya dari alasan ada suri. Tetapi ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Oh enggak, cuma Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Dia terakhir ke surga. Lalu lagi mari kawan-kawan. Sedemikian juga saudara diangkat jemput saudara dan saya di dalam kemuliaan Tuhan.
saudara, berbahagialah kita yang percaya. Makanya saudara, hari ini saya mau sampaikan saudara, mari kita mau belajar bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan mau kita bertumbuh, kematian, kebangkitan, dan lewat kematian Dia, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, sebagai satu kesatuan yang utuh. Mari kita cermati saudara, mari kita pahami lebih dalam. Itulah kasih Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang berkata tentang Yesus, kenapa Yesus mati? Ya. Dan kenapa Yesus disalib? Bahkan kalau kita kemarin merayakan kenaikan Tuhan, kita merayakan kenaikan Tuhan, banyak juga orang yang nyinyir berkata, ya, kenapa Tuhan lu naik ke surga? Dan begitu. Pertanyaan seperti itu. Kalau ada orang berkata, kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa dia naik ke atas? Saudara bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa Yesus ke surga? Menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya. Ya. Amin. Tuhan ke surga memang tujuannya, tapi dalam konteks keilahian saudara, Yesus benar sekali Pak. Yesus ke surga menyatakan bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Oh, itu suatu janji yang pasti luar biasa. Tetapi saudara, secara keilahian, Yesus ke surga artinya apa? Artinya Dia kembali ke tempatnya. Oh iya, saudara. Kenapa? Karena Yesus bukan berasal dari dunia ini. Tubuhnya memang tubuh manusia, tetapi lewat kehadiran yang ajaib, saya mau sampaikan saudara, bahwa Yesus ya adalah pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh keilahiannya sudah dinyatakan di dunia dari surga. Jadi artinya saudara, Dia naik ke surga bukan karena Dia mau naik turun ya saudara. Tetapi memang Dia pemilik surga tersebut. Dia pemilik surga, Dia pemilik kerajaan tersebut. Oh, yang benar Pak ya. Mari kita buka ke dalam firman Tuhan saudara. Yang dalam kitab Yohanes 8, saya bacakan buat saudara. Kitab Yohanes 8 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan begini. Yohanes 8 ayat 20. Ya, Yohanes 8 ayat 23. Saya bacakan buat saudara. Ya, di waktu yang singkat ini biar kita semuanya boleh mengerti tentang firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Amin saudara. Jelas Alkitab mencatat bahwa Yesus yang kita sembah, ya berasal dari mana? Dari atas. Kita dari bawah, saudara. Dia dari sorga, ya. Tetapi kita dari dunia ini. Jelas dikatakan bahwa ketika Dia terangkat di sorga, bukan karena Dia mau ke sorga, bukan. Dia kembali ke sorga, karena memang sorga adalah tempatnya. Dia siapkan tempat itu saudara, yang maha puas itu buat saudara dan saya. Hanya firman Tuhan katakan, ketika Dia kembali, adakah iman di dalam dunia ini? Saudara, mari dalam keadaan apapun saudara, khusus pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, saya tahu saudara enggak mudah ikut Tuhan, enggak mudah saudara. Banyak hal yang harus kita bayar dengan harga yang mahal. Pak, tol parkir sini boleh masuk nggak? Boleh masuk, ya. Udah, kita masuk aja. Memang terakhir saya parkir di sana Pak ya. Tadi saya masukin mobil. Saya masuk ya. Begitu saya balik ya, di samping ada rimbunan bambu itu. Bambu saya tikul agak tajam sedikit. Bunyi, kayaknya merdu sekali di kuping. Merdu sekali. Set, itu saudara ya. Panjang kali Pak saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dia bilang, ini satu tanda bahwa Tuhan mau ganti yang baru. Saudara, semuanya Tuhan sudah atur. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan gak pernah hitung-hitung semuanya. Tuhan gak pernah hitung kesalahanmu. Tuhan gak pernah hitung kesalahan saya. Gak pernah. Ya saudara, mari layani Tuhan, tetap setia. Berapapun harganya bayar. Saya melayani Tuhan yang manapun Tuhan tetapkan. Mau dari Cengklong sampai Tanjung Kait, sampai Gading Serpong, saudara. Ada beberapa tempat Tuhan orang kirim saya saudara untuk saya melayani Tuhan di sana. Saudara bilang, iya. Saudara pikir melayani Tuhan itu yang selama ini saya kerjakan itu punya cuan? Enggak ada cuannya saudara. Cuannya Tuhan yang bayar. Amin. Iya. Amin. Tuhan yang bayar semuanya saudara. Nih, Pak Edo suka gelar proyek saya. Mantap proyeknya. Saudara, setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kasih itulah upaya yang Tuhan kasih buat saya. Tetapi saudara jujur, Pak Edo,
Saya nggak pernah nikah. Ya, kasih Tuhan. Saya nggak pernah nikah. Saya cuma bilang begini, Tuhan tahu apa yang saya mau. Ya, siapa saya minta sama Tuhan? Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Apa lagi selanjutnya? Sudah, saya mau kasih tahu. Kalau saudara sudah diberi banyak sama Tuhan, terus saudara masih minta begini sama Tuhan, boleh nggak? Boleh aja. Dia bangun kita, boleh. Ya, boleh silakan. Tetapi saudara, ketika saudara minta sama Tuhan, saudara lihat, kalau saudara belajar, kuliah sejati luar biasa ya. Kalau dulu selalu nuntut sama istri, selalu nuntut, cara kopi ini. Sekarang mah udah sempat ada bikinin, kalau ada ya udah dia aku bikin sendiri. Iya. Sama saya juga sama istri saya, udah sama gitu. Kalau ada ya udah, kalau nggak ada, udah Pak kemarin lupa aku menjalannya, ya udah nggak apa-apa. Ya kita malah laki gampang di jalanan juga kita mau bikin jalan gampang. Ya gampang, nggak usah diributin hal-hal sepele. Jadi seperti itu. Yesus dari sorga, kita dari dunia ini. Di mana lagi saudara dikatakan? Ya itu satu pernyataan yang Tuhan berikan buat kita saudara, bahwa Dia dari sorga dan kita dari dunia ini. Dia dari atas, kita dari bawah. Dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan juga seperti ini. Yohanes 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya, ayat ke-13 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Jadi artinya apa? Kalau Yesus tadi saya katakan dia naik ke sorga, bukan dia pergi ke sorga. Iya. Tetapi dia memang tempatnya dia kembali ke tempatnya. Memang asalnya dia dari sorga. Jadi kalau dari mana Yesus pergi ke sorga, enggak. Yesus pulang ke tempatnya. Memang itu tempatnya. Kita di dunia, tempat kita di dunia. Paham itu dengan baik sudah. Jadi kalau Tuhan naik ke sorga, iya memang itu tempat. Yesus naik ke sorga. Yang bisa Yesus naik ke sorga? Iya bisa. Alkitab mencatat seperti itu. Dan dia mengatakan dia bukan dari dunia ini. Dia dari sorga dan dia kembali ke sorga. Wow, luar biasa saudara. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Lalu bagaimana Pak pertanyaannya? Banyak orang kesaksian naik ke sorga, turun ke sorga, sama kasih tahu Pak. Ya, salah satu saudara mau ke sorga, saudara mati dulu sudah. Kira, ada sini yang udah siap masuk ke sorga. Ada yang siap. Ada yang siap. Saudara harus mati dulu. Dan saya mau katakan saudara ya, kalau saudara siap ke sorga, saudara harus mati dulu. Dan tidak ada saudara, ada orang bolak-balik Ya. bolak-balik ke sorga turunan, itu mimpi namanya saudara. Mimpi. Sorga itu kalau saudara sudah di sorga, nggak ada orang di sorga itu mau bolak-balik. Sorga itu udah lebih indah, jutaan kali lipat indahnya daripada dunia ini saudara. Oh iya saudara. Jadi kalau ada orang kesaksian juga udah kita iyain aja. Kita pun nggak pantas untuk menghakimi seseorang. Siapa kita menghakimi? Tapi saudara, baiklah kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana kita merespon karena firman Tuhan. Kita memahami keutuhan firman Tuhan, bukan dari konsep filosofi manusia, bukan saudara, bukan dari tafsirnya manusia, tetapi semata-mata semuanya karena firman Tuhan. Tidak ada seorang pun, dengar baik, tidak ada seorang pun, baik saudara maupun saya maupun orang di luar sana yang telah naik ke sorga. Amin saudara. Jadi kalau dia bilang saya pernah naik ke sorga, dia mimpi saudara. Setuju? Setuju ya? Ya. Dia mimpi saudara. Boleh kalau mimpi di sorga? Boleh aja. Sah-sah aja saudara. Mau mimpi di sorga kayak, mau mimpi di mall kayak, di gua kayak, terserah. Bebas saudara. Tapi kalau dia mengklaim saya pernah di sorga, urusan sama Tuhan. Setuju? Amin. Saya dibawa ke sorga, itu enggak apa-apa. Bersyukur ada yang seperti itu. Berarti itu kan memang hikmat Tuhan. Kalau ada bisa nggak Tuhan bawa seseorang untuk ke surga terus balik lagi ke sana? Bisa nggak? Bisa aja. Itu haknya Tuhan kok, prerogatifnya Tuhan. Tapi saudara, saya mengatakan saudara, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tapi Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 13, selain daripada Dia, selain daripada Yesus, ya, yang telah turun dari surga. Makanya saudara, kita mencatat saudara, ketika Yohanes berkata, persiapkan dia jalan bagi Tuhan. Ya. Oh ya, Yohanes 4 kata
Artinya Yesus datang dari dunia, ya, dipersiapkan oleh Yohanes. Bagaimana sedemikian rupa Yesus datang membawa apa? Membawa kerajaannya ke dalam dunia ini. Oh iya, makanya Pak, Bu, ya, kalau mau menikmati kerajaan sorga, ya, mau jauh-jauh, kita rasakan di dalam dunia ini aja. Suasana sorga itu kita bisa nikmati. Jadi memang kita harus belajar seperti tadi ya, Pak Edo bilang, saya sudah konsultasi sama istri, begini kita sekarang menjalani masalah. Saya kok kesel ya Pak Edo. Itu suasana sorga sedang diciptakan. Mari supaya kita ciptakan suasana sorga. Ya. Suasana neraka itu apa? Ya suasana neraka kecurigaan, benci, dendam, sakit hati. Itu yang kau ciptakan di dunia. Kalau saudara yang ciptakan itu, dendam, sakit hati, benci, segala macam saudara ciptakan di dunia ini, saudara sama aja menciptakan suasana neraka. Enggak ada orang tenang ketika dia hatinya kesal sama orang. Enggak ada orang tenang hatinya dia benci sama orang. Benci, kesel, ya enggak, nyumpahin, fitnah orang, hatinya enggak bakalan tenang. Tapi kalau orang hatinya legowo, kalau yang hatinya legowo, dia pasti akan bilang begini, udah terserah. Pernah nggak kira-kira? Lu mau ngomong apa terserah lah, ya. Hidup gua bukan apa kata Tuhan, tapi kata apa dan kata manusia, tapi kata Tuhan. Setuju saudara ya? Ciptakan saudara. Jadi kalau saudara nanti diangkat sama Tuhan di sorga, saudara nggak kaget. Sorga begini amat nih, kok bisa begini? Ya. Lu salah alamat tuh. Berarti kalau lu ke surga masih punya dendam mencipati lu, tepat tuh di neraka. Oh iya, sudah. Persiapkan. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya Tuhan hadir dalam dunia ini, membawa kerajaan, membawa suasana surga tersebut. Benar. Mari Pak, kita ciptakan suasana surga. Jadi artinya Pak, ya, suasana surga itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Sebelum kita semuanya kembali ke surga. Oh ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga, betul, setuju. Tetapi suasana surga seperti apa sih? Ya, kita nggak bakal bisa tahu suasana surga kalau kita tidak mengalaminya di sini. Ya. Makanya saudara, Tuhan datang ke dalam dunia, dipersiapkan jalannya supaya kita bisa menikmati suasana surga di dalam dunia. Kita juga makanya begini saudara. Jadilah kehendakmu, firman Tuhan katakan dalam Dua jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga. Artinya segala kedaulatan surga, segala suasana surga ada di dalam dunia ini. Lewat apa? Lewat kehadiran Kristus, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya. Ketika kita merasakan itu saudara, percayalah saudara, kita akan menikmati hadirat surga walaupun kita dalam dunia. Makanya ketika nanti saudara didapati, oh ya, engkau sudah selesai, rumahmu sudah jadi, kita dibawa ke surga. Kira-kira kita kaget yang ngeliat suasana surga? Oh enggak, karena di dalam dunia kita nggak pernah berpahit. Di dalam dunia kita nggak pernah benci, Amin. kita nggak pernah kesal sama orang yang dulu kesal sama suami. Ya, kita berdoa. Saya percaya ya, mami ya, lepas hari berdoa terus. Ya. Saya tahu Pak, ya karena memang saya juga suami dari 3 orang anak. Saya percaya istri saya juga doa siang malam tunggang pungging kali ya supaya suaminya berubah. Ya, banyak kala istri saya sama saya, bagaimana saya itu kasarnya, ya, bagaimana saya itu susah diaturnya. Artinya setiap manusia pasti mengalami proses tersebut. Cepat atau lama kita akan mengalami proses. Ya, proses itu akan menghasilkan. Ya, mungkin sekarang Pak Edo umur berapa? 59. Ini perubahan seperti ini bisa jadi udah didoakan 30 tahun yang lalu. Iya, betul. Bisa jadi. Oh iya Pak, saya beberapa waktu yang lalu merayakan ulang tahun pernikahan dengan istri saya yang ke-22. Saya nggak tahu dia mengingatkan perubahan saya itu dari beberapa tahun yang lalu. Saudara, tidak penting hasil itu maksudnya nggak terlalu penting. Tetapi adalah proses yang luar biasa. Bagaimana Tuhan pimpin kehidupan saya, kehidupan saya, hari demi hari. Ya. Kalau hari ini bisa berubah, semua karena Tuhan. Amin. Saya juga masih banyak belajar. Saya dulu ikut main camp kalau nggak salah di Bukit Bonemo. Nah, sekarang yang namanya Camp David.
Maka saya sudah jadi fasilitator dengan scale. Iya, saya fasilitator dengan scale. Saya udah pakai itu berapa kali saudara. Jadi artinya saya sudah lalui itu dan saya belajar bagaimana saya harus bersikap sama itu sama. Oh itu sangat penting Pak, sangat penting sekali. Apalagi kalau kita mengharapkan satu perubahan dalam keluarga, pasti egois suami seperti itu. Ingin istri nurut, ingin anak nurut, tapi kita sendiri kan nurut. Percuma saudara, percuma. Egois kita jadi seperti itu. Jadi Pak, suasana surga seperti apa sih yang bisa kita rasakan? Saudara, mari kita buka dalam kitab Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah adalah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Wah, itulah kerajaan surga. Saudara pikir nanti saudara di surga bagaimana? Dikasih makanan enak, banyak emas dan permata dan sebagainya. Saudara, itu pasti ada. Itu pasti ada. Tetapi bukan itu. Kita bicara di dalam dunia. Kenapa? Karena kita masih dalam dunia. Tuhan tidak janjikan yang kaleng-kaleng. Tuhan tidak janjikan yang tipu-tipu. Enggak. Saudara tahu, Dia rindu. Firman Tuhan katakan, di mana aku berada, aku rindu kamu pun berada. Artinya di mana Tuhan Yesus ada, Dia mau saudara ada juga bersama dengan Dia. Amin. Ketika sekarang saat ini Dia ada di surga, Dia rindu nggak? Rindu. Waktu Dia dulu belum menggenapi setiap apa yang Dia perbuat lewat kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, Dia punya kerinduan nggak supaya saudara kembali bersama Dia menikmati hadirat Tuhan, menikmati suatu saudara. Oh, Dia rindu, makanya Dia turun dalam dunia, di kandang yang indah, disalibkan, bangkit, saudara. Maka naik ke surga supaya kita bisa menikmati suasana surga. Suasana surga seperti itu yang diajarkan, bukan bagaimana saudara dijanjikan sesuatu hal yang fiktif. Surga begini loh, enggak. Tapi Dia katakan, saudara, Dia katakan jelas, firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah, yaitu surga itu sendiri, ya, bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya Pak, jangan pernah berharap saudara bisa hidup tenang kalau saudara masih pendam kebaikan. Saudara masih dendam marah sama orang, saudara gak akan tenang. Tidak akan pernah saudara menikmati kerajaan surga. Nikmatnya, indahnya surga itu tidak pernah ada. Makanya saudara hari ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk kita percaya kepada Tuhan tentang kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Saudara, yang pertama dikatakan karena Yesus memang berasal dari surga, dan yang terakhir, saudara. Nah, yang terakhir, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya kita menerima kuasa. Kita bukan dalam kitab para rasul. Kisah para rasul 1. Kisah para rasul 1 ayat 6. Saya bacakan buat yang saudara. Ya. Saya rindu kita semuanya diberkati. Amin. Dan saya bacakan buat yang saudara. Kapan saya pakai handphone? Karena tadi buru-buru saya berangkat, istri saya bilang, dia habis standby, melihat saya pak mandi segala macam, siap-siapin, karena kan memang saya kan di luar kota nggak megang keyboard. Terus kasih daftar lagu, sebisa mungkin saya harus mengikuti lagunya, saya harus belajar, saya harus prepare. Oh iya Pak, pelayanan itu Pak, bukan seberapa saudara mampu bisa mengerti. Oh iya, ya, bukan. Saya bisa menerima banyak pelayanan, tapi bukan soal pelayanan. Pelayanan itu bicara tentang kesiapan hati. Oh iya, kesiapan hati. Karena apa yang saudara bawa ketika saudara melayani Tuhan, itu harus yang terbaik. Amin. Harus yang terbaik. Saudara jangan rasa-rasa melayani Tuhan. Istri saya begitu saya pulang, saya banyak lagu. Ini lagunya banyak nih. Ya, saya harus kasih intronya seperti apa dalam macamnya. Walaupun sini harus latihan lagi, tapi saya harus punya latihan sendiri. Saya harus punya persiapan sendiri. Intronya, internetnya atau seperti apa, kalau pemain musiknya seperti itu. Dan saya baca. Dan ini bukan tentang pelayanan, tetapi tentang kesiapan. Makanya saudara, ketika saya mengambil pelayanan dia, terima kasih, saya nanti akan datang. Bukan karena saya